mendengarkan, karena saya akan yakini 2 tahun 3 tahun yang akan datang, Bapak percaya atau tidak, akan lahir leader-leader Indonesia yang income-nya di atas 10 miliar per bulan. Percaya itu Bapak? Di atas 10 miliar 3 tahun yang akan datang akan banyak lahir leader Indonesia income di atas 10 M. Yang belum pernah ada sejarah multi level di Indonesia yang mampu melewati bonus di atas 1 miliar per bulan. Tidak akan pernah sejarah multi level Indonesia. Tapi yakinlah, Indonesia akan dilahirkan dari One More. Tentu kalau Bapak Ibu tanya saya, dasarnya Pak Naim menyatakan bisa orang dapat bonus sampai 10 miliar per bukan sampai 100 miliar pun dapat. Dasarnya perusahaan menyiapkan. Bapak tahu? Sudah dijelaskan tadi sama Pak Adi, bonus pasangan di One More saja disiapkan per bulan adalah 1,1 miliar per bulan. Artinya kalau kita bisa mengambil 3 titik kita jalankan, berarti potensi berapa? 3,3 M. Tapi itu kecil. Tapi Bapak tahu, inilah yang namanya sistem yang adil di One More. Dari mana keadilan sistem One More? Siapa yang paling bersungguh-sungguh dan siapa yang serius bekerja, itulah yang tidak akan pernah dibatasi. Baik, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Apa kabar semua? Luar biasa, dahsyat ya. Oke. Baik. Pertama, tentu dengan masih suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin kepada kawan-kawan semua. Apabila di antara kita ada salah dan ada salah tingkah saya atau ada ucapan saya yang berlebihan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sesudah Hari Raya Idul Fitri ini, tentu selama bulan suci Ramadan pasti kita punya doa masing-masing. Tentu adalah doa kita, ya Allah panjangkanlah umur saya, ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Mungkin itu doa kita. Kan itu yang selalu saya panjatkan ketika di bulan suci Ramadan, di akhir bulan puasa. Ya Allah, pertemukanlah saya bulan suci Ramadan yang akan datang dan mudahkanlah perjalanan karir saya dan bisnis saya selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang bermanfaat buat yang membutuhkan. Ya, insyaallah. Dan momentum ini adalah kita hari ini saya istilahkan bahwa di One More di Makassar ini adalah saya istilahkan baru pemanasan. Dibaratkan ini adalah kita main bola, ini masih pemanasan. Ya. Belum kita bertanding sesungguhnya. Kenapa? Saya memahami kawan-kawan yang ada saat ini adalah wajar dan pantas kita masih santai. Dan kita wait and see, masih menunggu-menunggu. Kenapa? Karena sejak bulan Agustus sampai bulan Maret, ini kan masih dalam proses kita presentasi seperti ini, kita masih dalam proses kucing-kucingan. Kenapa? Karena kita waktu itu masih belum memiliki legalitas secara resmi di Indonesia. Makanya ketika ada acara seperti ini, kita masih ada rasa was-was. Nah, makanya saya istilahkan bahwa ini masih dalam posisi pemanasan. Hari ini sebagai informasi yang terupdate buat kita semua, mari kita komitmen dan kembali konsisten fokus membangun One More ini, karena One More hari ini di Indonesia istilahnya hari ini sudah 80% sudah rampung semua legalitasnya. Dan diperkirakan antara bulan Juli sampai September akan rampung 100%. Dan ditargetkan kalau tidak ada halangan, Indonesia ini, One More ini akan dipukul. Gerbongnya adalah, gendangnya adalah, diperhitungkan adalah Juli 2021. Ini baru akan diresmikan kantor di Indonesia. Dan diprediksi kalau tidak ada halangan, yang akan datang meresmikan kantor di Indonesia adalah langsung Mustafa Erdil sebagai pendiri perusahaan ini di Indonesia. Dan beliau akan ditargetkan atau dijadwalkan kalau tidak ada halangan, beliau akan mengunjungi
empat provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah akan diresmikan langsung kantor pusat yang ada di Jakarta, yang ada di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Dan kantor yang ada di Indonesia itu bukan kantor Indonesia, tapi ini adalah kantor perwakilan Warmor untuk Asia Pasifik. Dan ini adalah momentum yang terbaik buat kita semua, bahwa benar-benar ini adalah pilihan yang terbaik saat ini. Sejarah membuktikan di dunia, di Indonesia dalam multilevel, baru kali ini ada suatu perusahaan yang datang dari Amerika, datang dari Eropa, yang masuk ke Indonesia tanpa melalui Malaysia, tanpa melalui Singapura. Tapi benar-benar Indonesia ini adalah menjadi pintu gerbang untuk Asia Pasifik. Dan itulah komitmennya Mustafa Erdil. Sudah lama Warmor sudah mau berkembang di Asia Pasifik, tapi Mustafa Erdil tidak mau. Kenapa? Dia menunggu Indonesia dulu. Karena komitmennya sejak Warmor berdiri bahwa saya komitmen bahwa ketika Asia Pasifik dibuka, saya harus awali dari Indonesia. Dan terbukti hari ini. Makanya beliau 6 tahun menunggu baru menemukan ada satu link, di mana 2017 Mustafa Erdil sudah program Indonesia. 2017 dia program, tapi tidak pernah menemukan linknya. Ternyata Allah pertemukan linknya adalah tahun 2020, di mana ketemulah yang namanya Rudy Simon. Dan hari ini Indonesia booming. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Dan kehadiran Bapak hari ini sangat beruntung. Perusahaan ini punya konsisten dan sangat fokus untuk membesarkan Warmor di seluruh Asia Pasifik. Ingat, Pak Firman tadi sudah menjelaskan masalah produk. Produk ini sudah dikenal dunia. Perusahaan ini sudah 25 tahun berdiri di sana ini. Dan untuk multilevelnya dipasarkan adalah 2014. Dan secara sistem jaringan perusahaan ini sudah teruji integritasnya, bagaimana kekuatannya. Perusahaan ini sudah hampir 8 tahun di dunia hari ini, tanpa hari ini tidak pernah merubah sistem. Itulah konsistennya perusahaan ini. Jadi beruntunglah buat kita hari ini. Silakan besarkan Warmor dimanapun di seluruh Asia Pasifik hari ini, ada di tangan kita. Ini kesempatan buat kita untuk membesarkan perusahaan hari ini. Mustafa punya komitmen, ya. Dan perusahaan bersungguh-sungguh untuk ke depan. Dan hari ini Juni akan dilonsingkan lagi, ada produk yang paling dahsyat lagi. Ada 2 produk yang akan dilonsingkan nanti di acara Vision Day di Turki. Produk apa itu? Ada produk yang khusus spesial untuk laki-laki dan ada produk khusus spesial untuk perempuan. Dan ini akan diluncurkan nanti. Bapak bisa bayangkan daftarnya perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan ini akan meriset produk berdasarkan zaman now. Ya kan begitu? Berdasarkan kebutuhan zaman. Kenapa? Karena perusahaan punya pabrik sendiri. Perusahaan punya riset sendiri. Bukan tergantung ke perusahaan yang lain. Dan targetnya Mustafa Erdil untuk jangka panjang untuk Indonesia. Indonesia ini ketika semua legalitasnya Indonesia sudah rampung dan dia melakukan ekspansi di seluruh negara Asia Pasifik. Habis ini Malaysia dibuka. Kantor kedua di Asia Pasifik dibuka adalah Malaysia. Setelah ini sudah rampung ini legalitas Indonesia, Mustafa Erdil canangkan adalah Indonesia ini akan dibuka pabrik perwakilan di Asia Pasifik di Indonesia. Jadi ini adalah kenapa hari ini teman-teman dalam kondisi kurang semangat. Saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya tahu visi ke depannya perusahaan ini. Saya tahu. Banyak waktu itu berpikir negatif, saya lewatkan saja. Saya berjalan bersungguh-sungguh, serius. Karena saya tahu ini adalah peluang yang sangat dahsyat yang tidak akan pernah kita bisa temukan sampai kapanpun. Karena kepercayaan penuh ada di Indonesia. Dan ini benar-benar luar biasa. Makanya hari ini kita punya ekspansi jaringan hari ini di seluruh. Saya hari ini Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalannya hari ini.
Saya sudah terbuka di 10 negara jaringan hari ini, Bapak. Jaringan saya sudah sampai di Hong Kong. Jaringan saya sudah sampai di Amerika hari ini. Ini perkembangan luar biasa. Bukan saya melakukan, tapi sistem yang melakukan. Saya tidak punya link ke sana, tapi orang di bawah saya punya link. Dan selama mungkin Bapak Ibu, kenapa saya diam-diam selama ini? Tapi jangan Bapak Ibu berpikir bahwa Naim tidak ada aktivitas di One More di Makassar. Mungkin Naim tinggal di rumah, atau One More sudah mati. Ya kan begitu? Banyak orang bersepsi begitu. Bapak tahu, hari ini saya bekerja seperti kapal selam. Bapak tahu, hari ini di bawah tim saya sudah ada 8 Crown Ambassador. Di bawah saya hari ini. Sudah ada 80 Crown. Dan itu di bawahnya namanya Ibu Lina tadi itu. 80 Crown Ambassador di bawah saya. Ini sistem bekerja hari ini. Dan saya bisa menemukan Crown Ambassador, bahkan ada suatu pangkat tertinggi yang namanya Ruby Crown Ambassadornya di perusahaan sana. Sudah ada 3 orang yang ada di bisnis ini hari ini. Itu pada pucuk tertingginya di sana. Sudah ada 3 orang hari ini. Royal Crown Ambassador. Ada di bawah saya hari ini, Bapak. Kenapa? Dan itu saya hanya menemukan 2 orang di Jakarta waktu itu. Tapi 2 orang itu, dia benar-benar dalam kondisi kosong dan menunggu. Makanya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Strategi yang kita lakukan. Kalau kita mencari leader, jangan pernah mengemis kepada mereka. Jangan menghabiskan energi dan tenaga kita sharing-sharing setiap hari kepada orang sementara aktif di sana. Tidak ada gunanya. Habis energi, tidak ada hasil. Tapi saran saya, kalau Anda mau sukses, carilah leader-leader yang di luar sana, yang sedang menunggu hari ini. Masih banyak perusahaan-perusahaan multilevel yang leader-leader hebat hari ini sedang sementara menunggu multilevel. Saya garansi masih banyak leader hari ini. Karena saya tahu kondisi kehidupannya hari ini dalam kondisi benar-benar daun. Apa tahu? Crown Ambassadornya Kelly yang saya ketemu kemarin di Jakarta, uang 10.000 rupiah tidak ada di dompetnya. Apa tahu? Uang 10.000 rupiah. Saya menangis dalam hati saya ketika saya di lantai 5 di hotel saya nginap, di bawah lantai kebetulan tempat parkirnya di sana. Di situ dibagi-bagikan uang 10.000 untuk pulang ke Depok. Saya kasihan. Uang saya jutaan di kantong saya, tapi saya malu mau turun. Kasihan mereka ini. Tapi saya biarkan. Kalau Bapak nanti tanya dia kalau datang di sini nanti, kalau cerita jangan sampai Bapak Ibu, nah ini bohong-bohong. Tanya dia, nanti saya datangkan. Benar-benar dia tidak punya uang. Tapi waktu itu saya motivasi. Makanya ini yang selalu saya bahasakan kepada Bapak Ibu. Ini yang salah yang kita lakukan seorang leader, sehingga kita susah untuk mendapatkan income maksimal. Dan selalu saya ingatkan, bahwa kalau kita mau sukses di suatu bisnis, kita harus menjual diri kita dengan mahal dulu. Ini yang tidak dimiliki banyak orang. Bapak tahu ketika saya serius dan saya tahu ini potensi, saya all out dan saya pasang kacamata kuda, saya tidak mau goyang. Apapun kata orang terserah dia, nanti dialah hasil. Itulah konsep saya. Ketika kita mengambil suatu keputusan, waktu itu sangat berharga. Bapak tahu, saya garansi kalau ada leader yang hari ini Bapak pertemukan dengan saya, dan leader itu adalah leader yang sementara mencari, saya garansi dia akan closing. Tapi jangan pertemukan saya leader yang sementara fokus di tempatnya, karena tidak ada gunanya. Sharing itu tidak ada gunanya. Tapi memang kita ketemu cari leader yang benar-benar mau tahu informasi dan dia dalam kondisi kosong. Kalau kita temukan itu, kan dasar. Itulah saya temukan di Jakarta. Bapak tahu, orang itu saya ketemu tadi uangnya tidak punya. Tapi begitu ada 3 pertanyaannya kepada saya waktu itu. Hanya ada 3. Dia bilang waktu itu saya masih baru 5 bulan di One More. Waktu saya ketemu, 4 bulan lalu saya ketemu. Pertanyaan pertama dia bilang kepada saya, Pak Naim sudah berapa lama di One More? Itu pertanyaannya. Ini yang perlu Bapak simak semua leader, supaya
ambil analisa pemikiran saya. Pak Naim sudah berapa lama di One More? Saya jawab waktu itu adalah, saya baru 5 bulan. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya jawab langsung. Dengan Anda bekerja 5 bulan di One More, berapa income yang Anda dapatkan? Ini namanya nilai jual. Dia mau ukur, kalau saya mau berkarir di sini harus tahu apa yang saya dapatkan, ya kan begitu. Nah, dia harus tahu berapa lama. Saya jawab adalah 5 bulan. Pertanyaan selanjutnya apa dia bilang? Dengan Anda bekerja 5 bulan di One More, berapa income yang Anda dapatkan? Waktu itu saya jawab, saya baru di One More, income saya sudah hampir 1,5 miliar. Waktu itu 5 bulan lalu saya bilang income saya sudah ada 1,5 miliar. Apa dia bilang? Dia sinis melihat saya, karena jangan sampai saya bohong-bohongi mungkin. Dia sinis. Anda bisa buktikan bahasa seperti dia. Dia kayak ciut mukanya melihat saya. Anda bisa buktikan? Saya dengan semangat. Saya bilang, Pak, saya tidak berani mengucapkan sesuatu kalau saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Oke, dulu wajarlah Bapak tanya saya, kenapa kita dulu banyak dibohongi orang? Bonusnya dulu di mereka datang di Makassar, bonusnya hanya 10 juta. Tapi begitu leader mau datang di Makassar, dia kerjasama dengan manajemen, administrasi. Saya mau ke Makassar, itu bonusku yang 10 juta, kau tambah 1 nolnya. Kalau tambah 1 nolnya berapa? 100. Menjadi 100 juta. Jadi itu yang dijual di Makassar. Bonus saya 100 juta, bonus saya 100 juta. Jadi juga kita juga sebagai leader luar biasa semangat. Bonusnya tuh 100 juta bonusnya. Padahal sesungguhnya 10 juta. Kita setengah mati kerja, nah dapat bonus 1 juta pun susah nih. Itu tadi yang bilang 100 juta. Bagaimana caranya? Nah dia sendiri 10 juta bonusnya. Nah, ini namanya pembohongan. Tapi saat itu ketika saya langsung oke, saya berani buktikan, saya langsung buka saya punya iPad. Saya tunjukkan, dia langsung berdiri. Apa dia bilang? Pak Naim, malam ini sampai keputusan, saya akan angkat gerbong. Dan saya akan buktikan. Dan Bapak Ibu tahu, dia buktikan benar. Dalam waktu 1 bulan, beliau menjadi seorang apprentice. 1 bulan. Dengan income waktu itu saya ingat adalah bonusnya langsung 40 juta, 50 juta. 50 juta bonusnya waktu itu, Bos. Inilah dengan bonus 50 juta, semua karat ambasador Keling terangkat. Nggak bisa menolak. Dia tinggal tunjukkan. Kita dulu di tempat lama, bonus kita 10 juta, kita 10 tahun. Ini saya 1 bulan, bonusnya 50 juta. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua terangkat semua. Bapak tahu, yang saya kirim grup, beliau hari ini pangkatnya sama dengan saya hari ini, asisten hari ini. Dan yakin akan ratusan gerbong-gerbong orang-orang hebat akan pindah di sini. Dan hari ini tinggal menunggu waktu lagi. 2 hari lalu, 3 hari lalu saya closing salah satu silver lainnya TNC di Bandung. Sederhana sekali. Waktu saya join di One More 8 bulan lalu, kami sama-sama start di bisnis yang beda. Saya prospek dia prospek kebalik saya. Pak Naim, itu apa aku masuk di One More? Lebih bagus ini. Ya begitu. Saya juga bilang lebih bagus ini. Jadi tidak ada solusi. Kami sepakat malam itu, oke, Anda jalani bisnis Anda namanya Menjilait. Saya sebutkan saja. Dia jalan namanya Menjilait. Itu yang heboh-heboh kemarin. Nah, saya jalani One More. 8 bulan kemudian, kami tidak pernah sapa. Dia jalan, saya jalan. Habis lebaran kemarin, 4 hari lalu saya sapa lewat WA. Bagaimana bisnisnya Pak hari ini? Sederhana, saya begitu saja, sapa saja. Bagaimana bisnisnya hari ini Pak? Apa dia bilang? Dia tidak jawab. Dia balik bertanya, kalau Pak Naim bagaimana? Oh berarti Anda kalah dalam hati saya. Karena saya tanya, dia bertanya kepada saya. Iya, saya sapa dia yang bahasa sederhana. Enggak, saya tidak prospek. Saya hanya sapa, bagaimana bisnis hari ini Pak? Perkembangannya. Dia tidak jawab. Dia langsung, bagaimana bisnis Pak Naim? Saya jawab langsung itu, karena 2 hari lalu. Hari ini Pak, perkembangan bisnis luar biasa. Bonus saya hari ini sudah 1,7 miliar. Dia langsung, dia tidak komentar. Nah, hanya dia jawab, benar itu Pak? Benar, kalau Bapak mau butuh saya kirimkan. Oke Pak,
Saya nyatakan malam ini pindah gerbong. Hari ini dia susun timnya seluruh Indonesia hari ini, Bapak. Dia susun timnya hari ini. Dan saya melakukan pembina hari sudah 3-4 hari ini. Itu kami 2 kali meeting Zoom. Lewat Zoom saya sekarang. Dan sekarang sudah terbuka sekarang malam lalu dia sponsor orang Amerika. Ini baru 4 hari. Inilah pentingnya kita punya nilai jual. Bayangkan ketika saya bilang, Pak, bonus saya baru 5 juta, Pak. Enggak ada nilai jual. Inilah pentingnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Ini yang harus diperhatikan seorang leader. Makanya saran saya kepada Bapak Ibu hari ini, saya katakan tadi, One More ini hari ini kita selama ini dari bulan Agustus sampai hari ini itu adalah baru pemanasan. Pertemuan perdana kita sanggap, pertemuan perdana ini adalah kita mengawali Star dan kita dalam posisi Star One More ini adalah kita all out. Kenapa? Kita tidak ada keraguan lagi presentasi di mana-mana. Karena kita sudah mengantongi SUPL. Tidak ada masalah. Kita sudah ada APL 2LI. Tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, beruntunglah Bapak Ibu yang hadir di ruang ini. Ini adalah, saya anggap, ini adalah pertemuan perdana kembali di One More. Dan jangan pernah ragu. Saya adalah siap membackup Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu siap dan terus mau bekerja keras. Saya siap. Insyaallah. Karena saya punya prinsip hidup Bapak Ibu. Dalam membangun sistem adalah saya belum merasa sukses kalau saya sendiri yang sukses. Itulah prinsip hidup saya. Saya menganggap diri saya sukses kalau saya akan melahirkan banyak leader di bawah saya. Itu hari ini yang ada di bawah tim saya hari ini baru 8 apprentice. Baru 8. Ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yang penting adalah Bapak Ibu adalah komitmen dan mau serius. Saya siap yang backup. Besok asisten. Silakan. Siap. Betul. Beliau adalah orang beruntung. Semua jaringan karo ambasador, 80 ambasador ada di bawahnya beliau. Masya Allah. Beliau. Ini adalah serius. Jadi saya sarankan adalah benar-benar kita. Ini adalah pilihan terbaik. Kita sudah jelaskan tadi masalah produk. Tidak perlu khawatir. Saya sudah dari Turki. Target utama saya adalah memang ketika saya join di One More adalah bagaimana saya harus berusaha untuk bekerja maksimal supaya saya punya kinerja manajemen lihat. Karena tentu kalau manajemen melihat kinerja kita, prestasi kita pasti diundang kita. Itulah yang dalam diri saya. Ternyata apa yang saya bayangkan, ternyata bulan November benar-benar begitu di list punya nama di Indonesia. Ternyata salah satu leader yang paling berprestasi adalah saya. Makanya orang kedua yang diundang untuk masuk ke Turki adalah saya. Yang pertama adalah Rudi Simon. Yang kedua adalah saya. Itu list pertama yang kedua. Apa tujuan saya? Adalah saya ingin ketemu dengan Mustafa Erdil. Seperti apa hatinya beliau. Ternyata beliau orang yang sangat luar biasa. Dia seorang bapak. Dia adalah seorang bapak. Bagaimana melayani kita sangat luar biasa. Jadi ini adalah pilihan. Ini Pak, ini adalah saya ada di ruangan beliau. Inilah Mustafa Erdil. Inilah pendiri One More. Sungguh luar biasa beliau. Saya ada diundang masuk ke dalam ruangannya untuk ketemu langsung. Dan enak kita bahasanya karena ada pendamping terjemah kita. Orang Turki tapi pintar bahasa Indonesia. Ya, itu namanya Soya. Nah, Sonya itu yang biasa kalau diterjemah kalau mensergurkan itu adalah yang dampingikan. Saya dari sana ketemu. Jadi itulah sehingga saya tahu benar perusahaan ini. Bahwa ini adalah pilihan terbaik Bapak Ibu. Bicara dengan produk, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Perusahaan ini benar-benar serius yang sangat luar biasa. Ini adalah teknologi terbaru. Saya kasih informasi terhadap Bapak Ibu. Bersungguh-sungguhlah hari ini untuk sukses. Memilih satu bisnis harus benar-benar kita jeli dan tangkap peluangnya. Target One More ke depan Bapak Ibu. Dan mau ingat bahasa saya hari ini. 3 tahun yang akan datang. Dari sekarang ya. 3 tahun yang akan datang. One More ini adalah memimpin perusahaan omset multilevel terbesar di Asia Pasifik. Saya optimis itu.
Jadi One More ini akan menjadi memimpin omset terbesar di Indonesia 2 tahun ke depan, tidak perlu 3 tahun, 2 tahun ke depan. Kenapa? Kita bicara sejarah. Tentu kalau kita ngomong harus ada dasar. Kita bicara sejarah masa lalu. Perusahaan multilevel yang paling pertama booming di Indonesia adalah perusahaan apa namanya? MOI kan? Benar nggak kira-kira? MOI booming dengan produk unggulannya apa waktu itu? Nutrilite. Nutrilite. Inilah produk unggulannya waktu itu, Nutrilite. Sehingga perusahaan ini booming di Indonesia, bahkan dunia. Sudah itu ada pemain baru muncul yang namanya CNI. CNI booming dengan produk unggulannya apa yang paling orang kenal? Nutrisi atau Sankrela. Benar nggak kan? Nutrisi dengan Sankrela ini. Itu sampai hari ini. Itu yang booming. Ini dia pernah memimpin omset terbesar multilevel di Asia Pasifik adalah CNI, pernah dia memimpin. Dengan produk unggulannya adalah Estersi dengan Sankrela yang orang kenal. Sesudah CNI jatuh, muncul produk yang namanya Tiansi. Tiansi muncul, dia booming di Indonesia dengan produk brandnya adalah kalsium. Ini sejarah punya Bapak. Setelah jatuh lagi Tiansi, muncul lagi Keling dengan produknya apa? Klorofil. Dia memimpin pasar. Kita harus akui mereka. Dia menjadi omset terbesar di Indonesia, bahkan Asia. Dengan produk unggulannya adalah klorofil. Sejarah membuktikan hari ini, Bapak. Ini yang Ibu harus canangkan. Bahwa memilih suatu bisnis harus punya sejarah. Saya yakin dan percaya. Kenapa saya katakan tadi? Bapak tunggu. 2 tahun ke depan, One More akan memimpin omset terbesar di Asia Pasifik. Dengan produk unggulannya apa, Bapak? Adalah transdermal teknologi. Bahkan klorofil, kalsium, Nutrilite di sana tidak dikenal di dunia kedokteran, Bapak. Tapi dia bisa boomingkan hari ini. Tapi One More ini adalah suatu perusahaan pelopor teknologi terbaru hari ini di dunia. Namanya transdermal teknologi. Dan transdermal teknologi ini sudah familiar di dunia kedokteran. Ilmu-ilmu kedokteran sudah paham yang namanya transdermal teknologi, tapi tidak ada produknya. Bahkan saya sudah dapat dari Pak Aristo, mudah-mudahan belum bawa, ada Pak Bapak, sudah ada beberapa profesor, disertasinya mendapatkan gelar profesor dan doktor, itu disertasinya dari mana? Transdermal. Tapi ditanya orang di masyarakat, mana produknya transdermal? Tidak ada produk transdermal. Hari ini lahir produk transdermal ada di tangan kita hari ini, Bapak. Di tangan kita yang pioner hari ini, transdermal teknologi ada di tangan kita. Kita adalah pelopor di dunia, Bapak Ibu. Makanya ini benar-benar serius. 2 tahun ke depan, One More akan memimpin omset terbesar di dunia. Amin. Dan merinding bulu-bulu saya mendengar kamu, karena saya akan yakini. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, Bapak percaya atau tidak, akan lahir leader-leader Indonesia yang income-nya di atas 10 miliar per bulan. Percaya itu Bapak. Di atas 10 miliar. 3 tahun yang akan datang, akan banyak lahir leader Indonesia income di atas 10 M. Yang belum pernah ada sejarah multilevel di Indonesia yang mampu melewati bonus di atas 1 miliar per bulan. Tidak akan pernah sejarah multilevel Indonesia. Tapi yakinlah, Indonesia akan dilahirkan dari One More. Tentu kalau Bapak Ibu tanya saya, dasarnya Pak Naim menyatakan bisa orang dapat bonus sampai 10 miliar, bukan sampai 100 miliar pun dapat. Dasarnya perusahaan menyiapkan. Bapak tahu, sudah dijelaskan tadi sama Pak Adi, bonus pasangan di One More saja disiapkan per bulan adalah 1,1 miliar per bulan. Artinya kalau kita bisa mengambil 3 titik kita jalankan, berarti potensi berapa? 3,3 M. Tapi itu kecil. Tapi Bapak tahu, inilah yang namanya sistem yang adil di One More. Dari mana keadilan sistem One More? Siapa yang paling bersungguh-sungguh dan siapa yang serius
bekerja, itulah yang tidak akan pernah dibatasi bonusnya. Apa bonusnya Bapak? Yang tidak ada batasan bonus di One More adalah yang namanya bonus matching. Tidak akan ada batasannya. Silakan leader bekerja dan berprestasi. Anda pun dapat 1 triliun per bulan, tidak ada pertanyaan. Kenapa? Karena sistem menyiapkan orang yang mau bertarung, mau dapat income berapapun tanpa batas. Boleh cek di multilevel manapun di seluruh dunia, ada nggak ada suatu perusahaan multilevel yang berani memberikan bonus matching sampai 100%? Nggak akan pernah Bapak temukan. Bonus matching yang terbesar di multilevel adalah paling tinggi adalah 5%. Boleh dicek data luar sana. Paling tinggi perusahaan multilevel mampu memberikan bonus matching adalah 5%. One More memberikan bonus matching sampai 100% Bapak. Bapak tahu tadi Pak Ustaz sudah chatting dengan Pak Dioson, adalah salah satu bonus terbesar di dunia. Saya sudah ketemu beliau, ada fotonya di sini. Bisa dibawa Pak, yang dibawa bonus paling bawah. Saya sudah ketemu beliau. Itulah yang Pak Ustaz saya paling bawa di marketing. Saya sudah ketemu orangnya. Dia sama peramah. Karena saya tidak bisa chattingan, karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Pak Ustaz bisa chattingan. Itulah yang Pak Ustaz bilang tadi, income per minggunya hari ini adalah berapa? 8 miliar ini. Kenapa dia bisa dapat bonus sampai 8 miliar? Karena hari ini posisinya namanya Diamond Master, paling bawah benda. Ini betul. Ini namanya Pak Dioson. Pak Dioson. Ini saya sudah ketemu dengan beliau. Inilah berincome hari ini yang Pak Ustaz bilang tadi adalah 8 miliar per bulan, per minggu. 32 M per bulan Bapak. Ini orangnya. Dan kemungkinan beliau akan datang di Indonesia bersama dengan Mustafa Ardil. Kita ketemu orangnya beliau. Inilah berincome hari ini Bapak. Jakarta. Tidak dapat. Nah, inilah beliau yang berincome 8 M per minggu hari ini Bapak. Dia baru berkarir di One More berapa bulan Bapak Ibu? Dia baru berkarir berapa? Baru 7 tahun. Ini orangnya Bapak Ibu. Jadi ini bersungguh-sungguh. Jadi saya optimis. Kenapa? Saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu benar-benar hari ini mengambil keputusan yang serius dan bersungguh-sungguh mengembangkan One More ini, benar-benar kita adalah hari ini kita menjadi seorang pioner di One More hari ini. Kita masih pioner. Hanya saya perlu clearkan di luar sana, karena One More ini sudah berjalan di Makassar ini. Pernah berjalan normal, tapi pernah kurang bagus. Biterannya saya harus clearkan bahwa hari ini One More itu benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan terpengaruh. Di luar sana kalau ada membicarakan One More hal-hal yang negatif, itu adalah orang yang tidak ada hubungannya lagi dengan One More. Wajar dia cerita kejelekan. Tapi kalau Bapak ingin mengetahui tentang One More, tanyalah orang yang produktif. Tanyalah saya. Jangan tanya orang yang gagal di luar sana. Tanyalah saya. Kalau Bapak ingin tahu apa yang saya utarakan hari ini, itulah fakta yang ada di One More hari ini. Jadi saatnya hari ini saya yakinkan pada Bapak Ibu, mari kita bangkit bersama di One More. Saya tetap membackup kita semua. Silakan Bapak Ibu bikin program. Kalau kita mau maksimalkan acara yang kita bisa datangkan ratusan orang, saya akan cari tempat yang lebih besar dari sini. Tidak usah pusing dengan biayanya. Yang penting Bapak bersungguh-sungguh hari ini. Hari ini saya siapkan kapasitas hanya dengan 50 orang. Kalau kita mau siapkan untuk awal bulan, kita mau siapkan yang di atas 100 orang, saya siapkan. Yang penting kita siap. Karena itulah komitmen saya. Sepanjang artinya perusahaan turun tangan untuk membantu kita untuk biaya-biaya pertemuan seperti ini, enggak apa-apa, saya punya tanggung jawab. Karena saya yakini semakin banyak kita memberi, insya Allah hasilnya semakin besar.
Yang penting kita serius. Kenapa selama ini ada sekitar 2 bulan saya vakum? Saya siapkan ruangan 100 orang, yang datang 15 orang. Saya bilang, ya rugi saya bayar kalau begini. Tapi hari ini saya semangat kembali, karena kita siapkan ruangan kapasitas 50 hampir penuh. Berarti ini adalah indikasi bahwa insya Allah kita bisa bangkit kembali. Saya punya performa Bapak Ibu hari ini semakin tinggi. Dulu waktu kita ketemu terakhir 3 bulan lalu, saya masih income mendekati baru di atas 1 miliar. Hari ini income saya sudah mendekati 1,7 miliar. Dan baru 3 hari lalu, saya tidak tahu, ternyata saya sudah kualifikasi mendapatkan mobil mewah. Saya tidak tahu. Saya hanya bekerja bersungguh-sungguh. Yang kasih tahu saya dapat mobil ada justru anak-anak kecil yang baru kelas 5 SD. Tapi jangan lihat kelas 5 SD, income-nya hari ini adalah rata-rata per bulan adalah 70 juta. Saya ajarkan, dia lebih aktif membuka Instagramnya One More, saya tidak ngerti buka. Iya, Reski. Dia sendiri yang buka. Begitu saya pulang tengah malam, Papa, ada nama Bapak di Instagram, ada gambar mobil. Hah? Saya lihat, subhanallah, ternyata saya kualifikasi mobil mewah. Ini luar biasa. Jadi ini benar-benar fantasi perusahaan ini. Benar-benar yang penting kita mau fokus dan mau serius. Ini adalah jawabannya ada di One More. Tidak perlu kita pikirkan lain yang merusak mindset kita seorang leader. Mohon maaf, adalah selalu kita mau menjadi 01. 01 tidak ada nilainya. Buat kita adalah siapa yang mau bekerja. Lihat perusahaannya. Ketika Anda mengambil keputusan, komit dan fokuslah. Itu yang saya lakukan hari ini Bapak. Dan hari ini saya bisa buktikan hari ini dalam waktu hanya 8 bulan memasuki bulan ke-9 hari ini, benar-benar saya mendapatkan income yang luar biasa buat saya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah sejarah dalam hidup saya. Saya juga sudah lama berkarir di multilevel. Saya adalah salah satu perusahaan, saya berkarir perusahaan Amerika. Tapi untuk mendapatkan bonus sampai 30 juta, saya harus bekerja sampai 3 tahun. Baru bisa dapat bonus 30 juta. Tapi di One More Bapak Ibu, baru 8 bulan Bu, 1,7 miliar Bapak Ibu. Ini adalah tinggal kita bekerja. Sudah ada bukti nyata di depan kita. Bukan kata orang. Bukan orang bilang katanya di sana, katanya di Jakarta. Saya ada di tangan kita. Kalau ada leader yang ingin tahu dan benar-benar mau saya tunjukkan saya punya income, tinggal pertemukan dengan saya. Tidak perlu khawatir. Saya siap membantu kita. Hari ini performan saya adalah sangat mudah untuk ketemu dengan siapapun. Bukan kelas Makassar, kelas leader internasional pun hari ini mudah saya closing hari ini. Tinggal kita pertemukan dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, mudah-mudahan ini awal kita bisa bangkit kembali dan kita maksimalkan. Sebagai untuk menjadikan inspirasi buat kita, hari ini saya ingin kita sukses. Makanya buat kita yang hari ini, yang mengambil dan berani mengambil keputusan, saya memberikan persembahan buat kita semua. Saya memberikan persembahan buat kita semua. Yang mau berani mengambil keputusan hari ini, mengambil paket gold, saya langsung memberikan subsidi langsung 1.500.000 dari kantong saya Bapak. Bukan dari sistem. Sistem memberikan kita adalah kalau paket gold berapa tadi dijelaskan, $250 atau setara dengan 3.500.000. Ini sistem membayar kita adalah 3.500.000. Sistem bayar kita resmi. Tapi pribadinya Naim akan memberikan adalah 1.500.000. Itu uang tunai dari saya. Uang tunai dari saya akan persembahkan buat kita. Yang berani mengambil keputusan, saya kasih uang tambahan 1.500.000 di luar daripada sistem. Yang mau ambil pakai gold. Ya, ini serius. Ini adalah momentum terbaik. Kenapa saya motivasi orang ambil pakai gold? Karena ini adalah potensi